Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait materialitas, resiko, dan strategi audit. Saya Hanifah Nadalina dan dua orang teman saya yaitu Hanifah Fadilah dan Ning Adelica. Yang pertama akan dibahas terkait materialitas. Pertama, konsep materialitas. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang di luar keadaan di sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut. Definisi di atas mensyaratkan auditor untuk mempertimbangkan baik situasi yang berkenaan dengan entitas dan informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang akan bergantung pada laporan keuangan yang diaudit. Auditor membuat pertimbangan pendahuluan mengenai tingkat materialitas dalam merencanakan audit. Penilaian ini seringkali disebut materialitas perencanaan, di mana tingkat materialitas yang digunakan pada penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit karena dua hal. Yang pertama, situasi yang ada di sekitarnya mungkin akan berubah, dan yang kedua, informasi tambahan mengenai klien akan diperoleh selama pelaksanaan audit. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat berikut. Pertama, tingkat laporan keuangan, yaitu karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam konteks ini, salah saji mungkin diakibatkan karena penerapan yang salah dari GAAP, berangkat dari fakta atau penghilangan informasi yang diperlukan. Untuk laporan laba rugi, materialitas dapat dihubungkan dengan total pendapatan, laba operasi, laba sebelum pajak, atau laba bersih. Untuk neraca, materialitas dapat didasarkan pada total aktiva, aktiva lancar, modal kerja, atau ekuitas pemegang saham. Dalam membuat suatu pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas, auditor mula-mula menentukan tingkat agregat materialitas untuk setiap laporan. Pertimbangan pendahuluan auditor mengenai materialitas seringkali dibuat 6 hingga 9 bulan sebelum tanggal neraca. Pertimbangan materialitas melibatkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Untuk pertimbangan kuantitatif, ada beberapa pedoman yang digunakan dalam praktik. Yang pertama, 5% hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak. Kedua, 0,5% hingga 1% dari total aktiva. Ketiga, 1% dari ekuitas. Keempat, 0,5% hingga 1% dari pendapatan kotor, dan yang kelima, suatu presentase variabel berdasarkan mana yang lebih besar antara total aktiva atau total pendapatan. Yang kedua, pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kualitatif berhubungan dengan penyebab dari salah saji. Salah saji yang secara kuantitatif tidak material, mungkin secara kualitatif akan material. Jadi, kalau kualitatif disajikan dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif dengan gagasan. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika salah saji diakibatkan oleh suatu ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum oleh klien. Selanjutnya, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Salah saji hingga tingkatan tersebut dikenal sebagai salah saji yang dapat ditolerir. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dikacaukan dengan istilah saldo akun material. Istilah saldo akun material tersebut merujuk pada ukuran dari suatu saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkenaan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan seorang pemakai. Dalam membuat pertimbangan mengenai materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada tingkat saldo akun dan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pertimbangan ini harus mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang mungkin tidak material. Tetapi apabila salah saji pada saldo akun
memungkinkan akan material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun. Ketika pertimbangan pendahuluan auditor mengenai materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, suatu estimasi pendahuluan mengenai materialitas setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik pada akun-akun neraca maupun akun-akun laporan laba rugi. Dalam membuat alokasi, auditor harus mempertimbangkan yang pertama, kemungkinan salah saji dalam akun, dan yang kedua, biaya yang mungkin untuk menguji akun. Selanjutnya, hubungan antara materialitas dan bukti audit. Materialitas adalah suatu dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kecukupan bahan bukti. Sebagai contoh, secara umum adalah benar untuk mengatakan bahwa semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa setiap salah saji yang terdapat dalam saldo persediaan yang tercatat tidak melebihi $100.000 daripada memastikan bahwa salah saji tidak melebihi $200.000. Secara umum juga benar untuk mengatakan bahwa semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, maka semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa semakin banyak bukti yang diperlukan untuk persediaan ketika bukti mewakili 30% dari total aktiva daripada jika bukti tersebut mewakili 10% dari total aktiva. Resiko audit. Jadi resiko audit ini adalah resiko yang terjadi dalam auditor seperti tanpa sengaja memodifikasi pendapat secara tidak tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Konsep resiko audit ini penting sebagai dasar untuk mengekspresikan konsep keyakinan yang memadai. Mengenai keseluruhan pada konsep resiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Jadi semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, maka semakin rendah resiko audit yang akan ia terima. Lalu terdapat model resiko audit. Rumusnya yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, di mana AR adalah resiko audit, IR adalah resiko bawaan, CR adalah resiko pengendalian, dan DR adalah resiko deteksi. Lalu ada matriks komponen resiko audit. Studi mengenai matriks ini menunjukkan jika hal tersebut konsisten dengan model resiko audit, yaitu tingkat resiko deteksi yang diterima berhubungan secara terbalik dengan penilaian resiko bawaan, pengendalian, dan prosedur analitis. Lalu ada menilai komponen resiko audit melalui faktor-faktor yang mempengaruhi resiko audit, yaitu ada resiko bawaan, resiko pengendalian, serta resiko deteksi. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Risiko salah saji seperti itu adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam waktu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga yaitu resiko deteksi, adalah resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Nah, resiko deteksi ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Lalu terdapat cara mengatasi resiko audit, seperti yang pertama, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan tanda tanya dan transaksi-transaksi di luar kewajaran. Yang kedua, berhati-hati terhadap prosedur, praktik, dan kebijakan manajemen. Yang ketiga, dapat menetapkan besarnya kerugian dan membuat laporan atas kerugian karena kecurangan tersebut. Yang keempat, mencari dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan. Lalu terdapat pula hubungan antara resiko audit dan bukti audit, yakni semakin rendah tingkat resiko audit yang ingin dicapai, maka semakin besar pula jumlah bukti yang diperlukannya.
Strategi audit pendahuluan. Perencanaan dan pelaksanaan audit bertujuan agar mengurangi risiko audit serendah mungkin untuk mendukung pendapat auditor tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk mengembangkan strategi audit, ada beberapa komponen yang diperlukan, yaitu yang pertama, tingkat risiko bawaan yang dinilai. 2. Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai dengan mempertimbangkan luas pemahaman pengendalian internal dan pelaksanaan pengujian pengendalian. 3. Tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan dengan pertimbangan pemahaman tentang bisnis dan industri yang diperoleh dan pelaksanaan prosedur analitis mengenai penyajian suatu asersi. Yang terakhir yaitu tingkat pengujian rincian yang direncanakan apabila dikombinasikan dengan prosedur lain mengurangi risiko audit hingga tingkat rendah yang sesuai. Ada 2 jenis strategi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, primarily substantive approach, atau auditor mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Strategi ini lebih sedikit melakukan prosedur untuk pemahaman struktur internal klien dan biasanya digunakan pada audit atas klien baru. Strategi yang kedua yaitu lower asset level of control risk approach. Ini kebalikan dari primarily tadi. Kalau ini, auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada substantif, tapi bukan berarti substantifnya tidak dilakukan sama sekali. Pengujian substantif tetap dilakukan di jenis ini, namun tidak seintensif si primarily yang substantif tadi. Nah, strategi ini lebih banyak digunakan pada audit atas klien lama. Dalam memilih strategi audit juga harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama ada planned asset level of control risk atau tingkat risiko pengendalian direncanakan. Di sini pertimbangannya ada 2, yaitu kalau tingkat risiko pengendalian direncanakannya tinggi, berarti auditor menganggap bahwa struktur pengendalian internal klien adalah sangat efektif dan dapat mengurangi kemungkinan salah saji. Oleh karena itu, auditor harus menguji kebenaran anggapannya tersebut dan menggunakan pengujian pengendalian. Pertimbangan yang kedua yaitu kalau tingkat risiko pengendalian yang direncanakan ini rendah, berarti auditor menganggap bahwa struktur pengendalian internal klien ini sangat tidak efektif dan tidak akan dapat mencegah terjadinya salah saji. Oleh karena itu, auditor kemudian menguji apakah salah saji yang tak terdeteksi itu oleh struktur pengendalian internal klien tersebut dapat dideteksi oleh prosedur audit. Makanya, auditor menggunakan pengujian substantif. Faktor yang kedua yaitu luas pemahaman auditor terhadap struktur pengendalian internal yang dihimpun. Luas pemahaman auditor ini juga mempengaruhi pemilihan strategi audit. Jika auditor sangat memahami atau lebih memahami struktur pengendalian internal klien, maka auditor dapat memilih strategi audit primary substantive approach. Tapi apabila auditor kurang memahami struktur pengendalian internal klien, maka auditor dapat memilih strategi audit lower asset level of control risk approach. Faktor yang ketiga yaitu test of control yang dilaksanakan dalam menentukan risiko pengendalian. Dan yang keempat yaitu plan asset level of substantive test yang dilakukan auditor untuk mengurangi risiko audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.